Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari Alamku. Selamat berjumpa. Ini untuk publikasi yang perdana. Jadi kita bertemu di sini di lab atau studio Lestari Alam, atau salah satu sudut dari studio Lestari Alam. Dan yang akan kita tampilkan di sini, jadi belum begitu akan mengeksplor studio ini karena hanya baru 40%, jadi sedang penataan. Seperti kita lihat sana nih anggurnya yang baru pemindahan, baru masih sedang dari stres pemulihan dari bawah ke atas. Nah ini masih menjuntai gitu, belum dirapihkan gitu. Kemudian ke sini juga baru belum begitu selesai di sini untuk para-paranya, dari bekas kabel telepon. Dan pada konten kali ini kita akan berbagi ya gitu, tapi bukan berarti menggurui, tapi hanya kami tim Lestari itu hanya berfungsi untuk membantu atau merupakan bagian dari tim atau komunitas yang mengedukasi atau juga ya lebih ke memotivasi untuk kita itu akan terus bagian dari pelestarian alam, yaitu menanam dan terus menanam. Nah maka akan terus berbagi sekitar menanam, dan salah satunya kita akan dua konten terpisah, yaitu yang pertama kita itu sekarang itu panen tanaman pakcoy yang perdana di studio Lestari Alam ini. Nah, kami di sini mencoba setelah sekian lama gitu ya dari kesibukan, tidak menanam dalam bentuk konvensional, biasanya di kantor, di sekolah itu menanam dalam bentuk hidroponik. Nah, di sini mencoba kembali itu di metode konvensional, yaitu dengan media campuran dari bahan baku arang sekam, kemudian ini campuran dari kompos ya yang terdiri dari sekam yang sudah melapuk, dan juga kompos yang dari toko misalnya gitu. Kemudian di sini disemai gitu. Nah ini bibitnya gitu. Ini bibitnya itu kan beli sekitar 18.000 kalau tidak salah, pokoknya 12.000 sampai 13.000 ini, lupa lagi harganya. Yang jelas di bawah 20.000. Ini masih banyak bibitnya, dan sebagiannya kesini di semai. Ini sekitar 2 minggu lebih sini, 2 mingguan. Kemudian dipindahkan ke sini gitu kan. Nah setelah dipindahkan ke sini, yang ini artinya generasi yang kedua gitu ya, yang kemudian yang bisa kita lihat. Nah ini generasi yang pertama dari pakcoy ditanam di sini gitu, dari bibit yang tadi gitu. Nah yang bisa kita lihat di sini, kita membedakan antara di sini misalnya kita lihat. Nah ini dicoba, ini dari bumbunan tadi, dari bekas bekas cangkir plastik, gelas plastik, dicoba dipindahkan ke sini dengan jarak sekitar ini ya, jarak 5 cm dicoba sini gitu. Nah dicoba kejarangannya, dan apakah nanti hasilnya akan kelihatan terlalu padat atau cukup. Nah di sini ada beberapa perlakuan. Nah di sini ada jarak 10 cm gitu, bisa kelihatan di sini langsing. Di sini coba ada logikanya, ada perlombaan antara mendapatkan sinar matahari, mendapatkan ruang, dan kemudian juga mendapatkan unsur hara dari media ini gitu. Jadi maka relatif ya lebih langsing atau kurus-kurus lah. Sedangkan yang kedua nih sih, yang jarak
yang 10 cm, tadi 5 cm. Nah, ini bisa jauh lebih besar. Sedangkan yang sini, nah ini jarak ada yang kira-kira 8 cm, ada 8 cm, ada yang 9 atau 10. Nah, ini seperti ini, cukup ideal. Besarnya cukup ideal. Jadi ini rekomendasi untuk kalau menanam. Ini pot ukuran sekitar 60 cm nih, panjang 60 cm, lebar 25 cm. Nah, ini jadi cukup recommended dengan jarak 9 atau 10 cm. Bisa kita lihat sebelum dipanen, yaitu yang seperti ini. Nah, ini yang jaraknya cukup bisa sampai 12 cm. Nah, ini sebenarnya bersamaan dengan ini, cuma artinya ini mungkin genetiknya lebih baik, kebetulan kualitas bijinya lebih baik ini, walaupun satu wadah. Nah, ini kurang begitu baik gitu. Jadi ini bisa kita lihat lebih besar dari yang tadi. Nah, dari yang ini misalnya lebih besar. Nah, ini lebih maksimal gitu kan. Dan ini kalau dibuat jarang memang jadi akan melebar ke samping gitu. Jadi akan lebih, nah, ciri khas pakcoy itu kan ada pinggul gitu kan. Nah, ada pinggulnya di sini yang kelihatan ya. Jadi ini kalau dibuat satu pot, ini pot yang kira-kira panjang 40 cm ya. Jadi 40 cm kalau mau nanam pakcoy itu maksimal jadi dibagi menjadi 3 gitu, untuk 3. Nah, ini artinya kita punya kesimpulan itu adalah hasil dari proses kita, bukan dari orang lain. Nah, sekarang kita langsung saja supaya tidak terlalu lama durasinya video ini. Jadi kita kita jarangi saja, kita panen saja ini. Kita panen, diambil aja langsung. Nah, seperti ini. Nah, ini sebentar, kita ada ya. Nah, langsung dipanen sini. Kita ambil lagi, berarti untuk sekalian untuk penjarangan. Nah, ini kita cabut saja. Ini daun-daun yang tua sudah diambil. Ini juga diambil saja. Dan tinggal berarti ini dalam 60 cm itu kita tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak dipanen semua. Kenapa? Ya sebab ini dimaksudkan kalau kita keluarga kecil yang tadi hanya 3 orang ya, anak yang satu lagi sedang kuliah di Bogor, jadi cuma 3 orang. Jadi kita panen hanya berarti ini 1, 2, 3, 4 untuk 1 kali makan gitu ya. Untuk yang lainnya ini bisa besok lusa dipanen juga. Ini sudah termasuk tua. Kalau yang ini kita akan coba ini untuk bibit itu nanti dia supaya berbunga, berbuah, dan bijinya nanti untuk bibit, sebab ini cukup bagus gitu kan. Nah, mudah-mudahan menginspirasi. Jadi sekali lagi bukan menggurui, karena sudah banyak pakar, sudah banyak ahli gitu. Kita itu hanya berbagi supaya semua orang semangat tuh menanam, minimal punya fungsi untuk masing-masing, yaitu swasembada pangan untuk keluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.